Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang zakat. Jadi, apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat bermakna berkembang, bersih, dan juga penuh berkah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Konsep zakat juga telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakah, dan juga telah dipertegas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa agama Islam dibangun atas 5 perkara, diantaranya yaitu zakat. Kenapa sih kita harus berzakat? Jadi, alasan seorang muslim harus berzakat yaitu yang pertama, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Yang kedua, zakat memiliki dimensi spiritual, sosial, dan juga ekonomi. Maksudnya, zakat ini tidak hanya sekedar kewajiban ibadah, tapi juga sangat berpengaruh dalam 3 aspek kehidupan. Yang pertama yaitu dimensi spiritual atau hubungan seorang muslim dengan Tuhannya. Yang kedua, dimensi sosial yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Dan yang ketiga, dimensi ekonomi yang berkaitan dengan perputaran dan pemerataan harta dalam masyarakat. Alasan yang ketiga yaitu zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan juga diri seorang muslim. Sekaligus, zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Bahkan, zakat di Indonesia telah dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sejarah pensyariatan zakat. Zakat diwajibkan sejak tahun 2 Hijriah pada bulan Sya'ban. Zakat juga disebut sebagai saudara kandung sholat karena penyebutan lafaz zakat dalam Al-Quran selalu digandengkan atau disandingkan dengan sholat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 110 tadi, wa aqimus salata wa atuz zakah. Jadi penyebutan salat digandengkan dengan penyebutan zakat. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi orang-orang yang enggan atau menolak untuk membayar zakat. Hal ini lebih menegaskan lagi tentang pentingnya zakat. Berikutnya, zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama, zakat fitrah atau zakatun nafas. Zakat fitrah ini diwajibkan atas setiap muslim yang hidup di bulan Ramadan. Berarti selama seorang muslim itu menjumpai atau mengalami bulan Ramadan, maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Untuk kadar zakat fitrah yaitu 1 sok makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Berarti kalau di Indonesia kira-kira zakat fitrahnya adalah beras sebanyak 2,7 kg beras. Berikutnya ada zakat mal. Zakat mal ini zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas harta yang ia miliki. Harta apa saja, bisa termasuk emas atau perak, kemudian zakat atas hewan ternak, kemudian hasil pertanian dan juga perdagangan serta rikas atau barang temuan. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut dapat dikembangkan lagi, semisal dapat melalui usaha, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harta tersebut milik penuh. Jadi tidak boleh zakat dengan harta milik orang lain. Yang keempat, mencapai nisab atau jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut dikenai kewajiban zakat. Yang kelima, sudah mencapai haul. Haul itu batas lama kepemilikan harta. Yang keenam, sudah terpenuhi kebutuhan pokok orang yang berzakat. Berarti kalau kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, maka dia dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib untuk dizakati. Yang pertama yaitu emas dan perak. Untuk emas dan perak ini bukan berupa perhiasan ya, tapi emas dan perak yang disimpan ataupun yang digunakan sebagai mata uang. Untuk nisab emas yaitu sebanyak 93,6 gram, sedangkan nisabnya perak yaitu sebanyak 624 gram. Untuk haulnya keduanya sama yaitu selama 1 tahun.
Sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki. Zakat yang berikutnya yaitu zakat atas binatang ternak atau al-an'am. Untuk haul dari zakat binatang ternak ini yaitu minimal 1 tahun kepemilikan. Untuk binatang ternak yang wajib dizakati yang pertama yaitu unta. Bagi peternak unta, dia wajib untuk mengeluarkan zakat apabila sudah memiliki 5 ekor unta dalam 1 tahun. Untuk kadar zakatnya yaitu 1 ekor kambing berumur 2 tahun atau 1 ekor domba yang sudah berumur 1 tahun. Untuk data lengkapnya dapat dilihat di dalam tabel berikut. Apabila aset yang dimiliki sudah mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya yaitu setiap kelipatan 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Dan setiap kelipatan 50 ekor, maka zakatnya berupa 1 ekor unta betina berumur 3 tahun. Binatang ternak yang wajib dizakati yang kedua yaitu sapi. Untuk sapi atau kerbau, jumlah minimal yang harus dimiliki sebelum dikeluarkan zakatnya yaitu 30 ekor. Untuk 30 ekor sapi atau kerbau, maka wajib mengeluarkan zakat berupa 1 ekor tabi atau anak sapi yang berumur 1 tahun. Apabila sapi yang dimiliki sudah mencapai 40 ekor, maka yang wajib dikeluarkan berupa 1 ekor musinnah atau sapi betina yang berumur 2 tahun. Untuk data lengkapnya, silahkan lihat pada tabel berikut ini. Hewan ternak berikutnya yaitu kambing. Bagi seorang peternak kambing, ia wajib mengeluarkan zakat apabila telah memiliki 40 ekor kambing selama 1 tahun. Sedangkan kadar zakatnya yaitu 1 ekor kambing yang sudah berumur 2 tahun atau 1 ekor domba yang berumur 1 tahun. Untuk data lengkapnya, silahkan lihat ke tabel berikut. Dan apabila aset yang dimiliki sudah mencapai 500 ekor kambing, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu tiap kelipatan 100 maka wajib menambah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau 1 ekor domba yang berumur 1 tahun. Zakat mal yang ketiga yaitu zakat atas tanaman. Maksudnya hasil dari perkebunan dan pertanian. Untuk nisabnya yaitu apabila telah mencapai 750 kg beras, sedangkan haulnya yaitu setiap kali panen. Untuk kadar zakatnya, apabila petani mengairi sawah tersebut menggunakan air hujan, maksudnya tanpa biaya, maka zakatnya berupa 10% dari total hasil panen. Sedangkan apabila pengairannya melalui biaya, misal menggunakan diesel, maka zakatnya adalah 5% dari total harta. Sedangkan apabila menggunakan kombinasi dari keduanya, maka zakatnya berupa 7,5%. Ini adalah zakat profesi. Menurut para ulama kontemporer dan juga fatwa MUI pada tahun 2003, hukum dari zakat profesi atau zakat penghasilan ini adalah wajib. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban membayar zakat bagi usaha-usaha yang lain seperti perdagangan, pertanian, dan juga yang lain sebagainya. Untuk nisab dan juga haulnya disamakan dengan nisab dan haul emas, yaitu apabila penghasilannya telah mencapai 93,6 gram emas dalam 1 tahun. Untuk kadar zakatnya juga sama dengan emas, yaitu sebanyak 2,5% dari total penghasilan. Yang berikutnya adalah zakat perdagangan. Untuk zakat perdagangan ini mengikuti nisab emas, jadi apabila keuntungannya telah mencapai 93,6 gram dalam 1 tahun, maka ia sudah diwajibkan untuk berzakat. Untuk kadar zakatnya juga sama dengan kadar zakat emas, yaitu 2,5% dari total keuntungan dalam 1 tahun. Berikutnya adalah zakat rikas. Rikas adalah barang temuan atau harta karun, bisa juga berupa barang berharga peninggalan masa lalu. Jadi apabila seseorang menemukan suatu harta dan kemudian ternyata ketika ia menjual harta tersebut,
harganya sesuai dengan harga emas sebanyak 93,6 gram, maka ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk zakatnya yaitu 20% dari penjualan harta tersebut. Dan zakat tersebut langsung dikeluarkan ketika ia telah menemukan hartanya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam zakat. Sekarang kita akan membahas tentang siapa sih orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi, orang yang berhak untuk menerima zakat ada 8. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, juga tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian yang kedua ada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada amil. Amil ini adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan juga membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang mu'alaf ini diberi zakat agar imannya bertambah kuat. Untuk yang kelima ada budak, yaitu hamba sahaya yang memiliki kesempatan untuk memerdekakan diri, tapi tidak punya harta untuk menebusnya. Yang keenam ada gharim. Gharim ini adalah orang yang memiliki banyak hutang. Jadi orang yang terlilit hutang ini juga berhak untuk menerima zakat. Yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dulu mungkin orang yang berperang di jalan Allah, kalau sekarang berarti adalah orang-orang yang menuntut ilmu dan juga mendakwahkan agama Islam. Berikutnya ada Ibnu Sabil atau orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Syaratnya nanti perjalanannya tidak untuk maksiat, tapi perjalanannya untuk hal yang mubah ataupun bahkan sunnah. Sekian untuk pembahasan zakat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.